Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua di dalam penyertaan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah kami yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati firman-Mu, Roh Kudus pimpin kami, Roh Allah menyanggupkan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu, dan kami percaya doa kami akan nyata di dalam setiap kehidupan kami, dan kami ketika melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, no thank you. Dalam kitab Daniel 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 1 dalam kitab Daniel ini kita bisa melihat bagaimana pada saat itu bangsa Yehuda sedang dalam pembuangan di Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada kepala istana yang bernama Aspenas untuk membawa orang-orang Israel yang berasal dari keturunan bangsawan dan keturunan raja untuk bekerja di istana. Di situ dikatakan kriteria yang ingin diambil atau dipilih untuk bekerja di istana adalah orang-orang muda yang tidak bercela dan juga orang-orang yang berperawakan baik dan memahami berbagai-bagai hikmat dan pengetahuan, dan mereka juga adalah orang-orang yang pintar, dan juga dikatakan di dalam ayat 4 dikatakan mereka adalah orang-orang yang cakap bekerja. Dan orang-orang ini nantinya akan bekerja di istana, diajarkan tentang bahasa dan tulisan orang Kasdim. Ayat yang kelima di situ dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika raja memberikan suatu ketetapan kepada orang-orang yang terpilih itu nantinya, tetapi ada satu orang yang memberikan satu ketetapan hati di dalam hatinya. Dan ayat pokok kita yang sudah dikatakan tadi dalam ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dalam terjemahan lain di situ dikatakan, tetapi Daniel sudah bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan memakan dan meminum air anggur raja. Ia minta izin kepada kepala pegawai istana agar dibolehkan makan makanan lain saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daniel berketetapan. Di situ dikatakan dia memiliki tekad yang kuat di dalam dirinya bahwa ia tidak akan makan dan minum yang disediakan oleh raja. Dalam terjemahan aslinya, santapan ini adalah makanan-makanan istimewa dari raja, dan biasanya itu disuguhkan untuk tamu-tamu kehormatan yang datang untuk mengunjungi raja. Bapak Ibu Saudara, sekalipun makanan yang disediakan sangat istimewa, sangat menarik, tetapi Daniel tetap bertekad di dalam dirinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan makanan dan anggur yang disediakan oleh raja. Daniel tidak ingin mencemarkan dirinya dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala.
Bapak Ibu Saudara, biasanya bahwa sebelum raja menyediakan makanan, makanan itu terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Daniel menyadari sepenuhnya bahwa identitas dia adalah sebagai anak Tuhan dan dia tidak ingin mencemarkan dirinya dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ada satu tekad yang kuat di dalam kehidupannya untuk menolak apa yang diberikan oleh raja. Daniel sebagai seorang tawanan di daerah Babel, dia menyadari sepenuhnya ketika dia menolak, ketika dia berkata tidak terhadap perintah raja, dia tahu konsekuensi yang akan dihadapinya. Tetapi Daniel tidak melihat konsekuensi nantinya apa yang akan diberikan oleh raja, tetapi yang dia utamakan di dalam kehidupannya, dia mau berketetapan hati, dia mau bertekad di dalam kehidupannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan, itu yang utama dilakukan oleh Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel berani untuk melanggar ketetapan raja. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan di situ bahwa Daniel didapati 10 kali lebih cerdas daripada ahli jampi di seluruh Babel dan orang-orang berilmu pada saat itu. Daniel yakin di dalam kehidupannya ketika dia berani berkata tidak kepada perintah raja. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan meluputkan dia dari segala kesesakan, dari segala permasalahan yang dihadapi, dan Tuhan nyatakan pertolongannya di dalam ayat 20 pasal yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa diperhadapkan seperti Daniel ini, atau mungkin ada anak-anak muda jemaat Tuhan diperhadapkan seperti Daniel ini. Kita diperhadapkan, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan atau melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyenangkan secara daging. Tetapi dari Daniel kita belajar untuk berani menolak segala keinginan daging, untuk menolak segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita berkata tidak untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Galatia 1 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dari sini kita jelas dikatakan bahwa orang yang mencari perkenanan manusia, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mencari perkenanan Tuhan, firman Tuhan katakan, maka kitalah hamba Kristus. Kita adalah hamba Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu kita pasti punya pilihan di dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika melakukan kehendak manusia atau kehendak atau keinginan daging yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan, kita harus bisa berkata untuk tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tawaran dunia ini yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi tawaran dunia ini harus kita lawan, kita harus tolak, dan kita harus berkata tidak. Dan kita mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Dimanapun kita berada, khususnya anak-anak muda,
lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti Daniel berketetapan untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami tidak terbawa arus dunia ini, agar kami juga tidak melakukan hal-hal keinginan dunia ini, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kami. Kami berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan bagi kami. Roh Kudus sanggupkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya. Amin.